Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, kabarnya gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik. Kabar baik, Bu. Sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa ya. Fauzi bisa memimpin doa? Oke, baik Bu. Sebelumnya, teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini masuk semua? Hadir, Bu. Hadir ya. Tapi tetap ya nanti silahkan mengisi link presensi yang sudah saya bagikan di grup WA ya. Hari ini Ibu akan memberikan layanan mengenai gaya belajar. Jadi tujuannya adalah agar dapat menentukan strategi belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi nanti tugas kalian adalah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Kemudian jika ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung menyalakan mikrofon. Jadi topik kita pada hari ini kan mengenai gaya belajar ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Ya, Alhamdulillah. Bu. Siap, Bu. Siap ya. Oke, tadi malam kan Ibu sudah membagikan link LKPD mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, dan juga ada soal-soal untuk mengetahui apa sih gaya belajar kita gitu ya. Sudah dikerjakan? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Jadi nanti kita bahas di dalamnya. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu gaya belajar? Ya, berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam belajar. Jadi kan setiap orang itu cara belajarnya beda-beda. Gaya belajar itu bisa diartikan sebagai cara seseorang dalam belajar itu. Ya, benar sekali. Berarti sudah benar-benar mengerjakan ya LKPD-nya ya. Oke, jadi gaya belajar itu adalah ciri khas seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, mempelajari, mengingat, dan memahami sesuatu. Kemudian di sini pentingnya gaya belajar adalah gaya belajar ini merupakan kunci untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam belajar. Jadi jika seseorang itu akrab dengan gaya belajarnya sendiri, maka mereka dapat mengambil langkah-langkah penting untuk membantu dirinya agar belajar lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kalau kita sudah paham apa sih gaya belajar kita, jadi kita lebih cepat menyesuaikan. Jadi di sini gaya belajar itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian gaya belajar visual itu adalah mengandalkan indera penglihatan atau mata. Jadi dia itu lebih tertarik dengan gambar, garis, warna-warna seperti itu ya. Yang kedua yaitu lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi tidak suka didikte ya. Jadi dia lebih suka membaca sendiri. Yang ketiga, cara bicaranya dengan tempo yang agak cepat. Jadi ngomongnya cepat banget. Kadang-kadang orang lain yang tidak bisa memahami dengan cara bicara seseorang yang bergaya belajar visual ini akan kesulitan ya untuk memahami apa yang dia sampaikan. Kemudian yang keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Nomor 5, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Jadi kalau demonstrasi kan tidak pakai teks ya. Kalau pidato kan lebih ke bahasa formal, jadi pidato ada urut-urutannya seperti itu. Kalau demonstrasi kan lebih ke bicaranya keras dan sebagainya, tidak seruntut pidato seperti itu. Kemudian yang nomor 6, di sini lebih mudah menerima instruksi secara tertulis. Untuk yang nomor 7, di sini tidak mudah terganggu dalam keramaian. Suka menggambar sesuatu di Ibu lanjutkan ya sampai di sini, atau mungkin ada yang mau bertanya mengenai karakteristik gaya belajar visual? Oke, saya lanjutkan ya.
Oke, selanjutnya adalah gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar auditori. Jadi mengandalkan indera pendengaran. Untuk karakteristik gaya belajar auditori ini sendiri, yang pertama yaitu lebih mudah mengingat apa yang didengar. Jadi segala sesuatu yang dia dengar itu dia akan mudah mengingat. Ibu lanjutkan karakteristik gaya belajar auditori yang kedua ya. Jadi senang mendengarkan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi dia lebih paham mengenai apa yang dia dengar. Seperti itu. Yang ketiga, mudah terganggu dengan keributan. Nah, susahnya di sini. Kalau ada ribut-ribut gitu, dia tidak bisa konsentrasi. Jadi mungkin ketika belajar kok keadaannya ramai sekali, atau mungkin pas ada acara gitu ya dari tetangga atau dari di rumah sendiri, mungkin dia tidak bisa konsentrasi belajar. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual. Jadi tugas yang melibatkan dengan penglihatan ya. Kemudian yang kelima, pandai menirukan suara, nada ataupun irama. Jadi pandai menirukan suara orang lain. Misal orang lain dengar menyanyikan sebuah lagu, maka dia akan paham gitu ya, dan bisa menirukan dari nada, irama, bahkan mungkin bisa persis seperti penyanyi aslinya, seperti itu. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara. Bisa dilanjutkan ya untuk ke yang ketujuh ya. Jadi biasanya merupakan pembicara yang fasih. Jadi kayak Zuhair tadi suka pidato di hari kemerdekaan ya. Jadi dia itu punya bakat di situ. Silahkan dikembangkan kalau bagi kalian yang suka berbicara di depan umum. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Jadi melibatkan gerakan. Karakteristik gaya belajar kinestetik yang pertama yaitu menyenangi belajar dengan metode praktik. Kemudian yang kedua, terkadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai bercerita. Jadi dia suruh mengarang misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia gitu, dia akan kesulitan, tetapi dia kalau suruh cerita tuh pinter banget, tapi kesulitan ya untuk mengekspresikan apa yang dia ceritakan tuh di dalam bentuk tulisan. Kemudian karakteristik yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Karakteristik yang keempat yaitu saat berkomunikasi sering menggerakkan anggota tubuh. Jadi saat cerita gitu tangannya bergerak-gerak gitu ya, dengan mengekspresikan. Yang terakhir, menghafal dengan melakukan kegiatan seperti berjalan. Oke, jadi kamu termasuk gaya belajar yang mana tadi ya, yang sudah ditanyakan? Oh, kira-kira dominan atau mungkin hanya salah satu saja seperti itu. Nah, di sini kemarin kan Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya. Di sini ada 35 soal. Di situ dari 35 pernyataan itu nanti akan terbagi dalam 3 macam gaya belajar yang ada. Itu ini soalnya karena sudah Ibu bagikan ya. Apakah sudah mengerjakan semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita analisis ya. Dari yang kalian kerjakan tadi malam, silahkan dilihat tipe gaya belajar itu kalian masuk di mana yang dominan. Silahkan dihitung jumlahnya berapa. Kira-kira yang terbanyak berapa? Atau mungkin ada jumlah yang sama, berarti itu nanti campuran. Tapi kalau yang tertinggi cuma satu, berarti dominan. Berdasarkan tes yang saya kerjakan tadi malam, hasil tesnya gini Bu. Jadi yang visual itu sebagian, kan ada 13 ya Bu. Sudah saya tulis 13 ya Bu. Ada 13. Nah itu tuh yang visual itu 6. Terus yang auditori juga separuh juga. Jadi kayaknya separuh-separuh nih saya. Terus di kinestetik nggak ada deh Bu kayak Terus saya cross check nih sama yang udah saya lakuin. Ternyata emang bener sih Bu, kalau untuk kinestetik emang nggak pernah saya lakuin
gitu loh Bu. Maksudnya kalau belajar saya juga nggak pernah sambil jalan-jalan ataupun sambil loncat-loncat gitu, saya nggak pernah gitu Bu. Tapi saya kalau belajar nulis gitu Bu, berarti kan visual ya Bu, sambil nulis terus baca terus nulis gitu Bu. Terus saya juga bisa kalau misal belajar sambil dengerin orang ceramah gitu, saya juga bisa Bu. Berarti saya campuran ya Bu. Iya, berarti campuran ya, karena tadi hasilnya adalah dari visual dan auditori. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai strategi gaya belajar visual tadi dengan belajarnya dengan membuat mind mapping untuk memudahkan belajar, menggunakan warna untuk memberi tanda pada hal-hal penting dalam bacaan seperti itu ya. Kemudian membaca buku-buku berilustrasi, jadi yang ada gambar-gambarnya, itu akan lebih paham untuk kalian. Kemudian belajar dari gambar atau video yang menarik mengilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Jadi apa yang kalian lihat, kalian bisa menggambarkan dalam buku, istilahnya seperti itu, agar bisa bakat kalian itu dikembangkan seperti itu. Kemudian strategi gaya belajar auditori. Jadi di sini menggunakan musik dalam belajar tadi ya. Kemudian merekam saat guru mengajar dan dengarkan kembali. Kemudian mendengarkan penjelasan guru di kelas dengan seksama, jadi memperhatikan ya. Kemudian berpartisipasi dalam diskusi agar mudah mengingat. Kemudian membaca materi pelajaran dengan keras, jadi agar cepat paham ya. Kemudian strategi gaya belajar yang terakhir yaitu jangan paksakan diri untuk belajar sampai berjam-jam. Jadi misal 1 jam kok udah capek ya, nanti istilahnya belajar lagi nanti di jeda seperti itu ya. Kemudian belajar sambil eksplorasi lingkungannya, jadi melihat keadaan lingkungan ya, rame enggak, kira-kira saya belajar di sini enggak sih gitu ya, kira-kira tempatnya tepat enggak untuk belajar. Jadi mempraktekkan sesuatu yang sudah diajarkan oleh guru itu dipraktekkan secara langsung gitu ya. Kemudian belajar sambil bergerak tadi ya, dengan gerakan tangan, dengan mungkin menghafal dengan berjalan-jalan dan sebagainya. Kira-kira dari kalian setelah mempelajari materi tentang gaya belajar ini tadi ya, kesimpulannya apa? Silakan. Ya, menurut saya Bu, kesimpulan dari ini adalah mengetahui gaya belajar itu akan berguna dalam menentukan strategi belajar yang efektif untuk kita, sehingga nanti dalam proses pembelajarannya dapat diperoleh hasil belajar yang baik gitu Bu, yang sesuai yang diharapkan. Seperti itu Bu menurut saya. Oke, jadi tadi ya strategi belajar efektif yang sesuai untuk kalian, tadi kesimpulannya seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau menyampaikan kesan atau pesan dari pembelajaran hari ini? Jadi dari pembelajaran ini tadi saya mendapat manfaat itu, jadi lebih mengerti metode saya dalam belajar dan macam-macam metode dalam belajar itu seperti apa. Jadi itu Bu. Terima kasih. Ya, ada yang lainnya lagi? Oke, sudah tidak ada ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya. Terima kasih sudah mengikuti layanan pada hari ini dengan baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.